Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sani dari Prodi Sains Data Terapan dengan NRP 33226017 akan menjelaskan proyek UAS Permodelan Statistika Terapan oleh Bapak Roni Sustioko SSI MSI dengan judul Faktor Analisis Pengaruh Produksi Makanan pada Perubahan Iklim. Tujuan dari proyek ini adalah mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari underlying dimension atau faktor yang menjelaskan korelasi antara variabel pengaruh produksi makanan pada perubahan iklim. Selanjutnya, metodologi. Yang pertama adalah preprocessing data. Preprocessing data dilakukan untuk menghilangkan noise dan juga menghapus kolom-kolom yang tidak diperlukan. Lalu standarisasi data. Standarisasi berguna untuk menghindari masalah pengubah dengan variasi besar yang mempengaruhi nilai loading factor. Kemudian uji validitas. Uji validitas yang dilakukan adalah uji Bartlett dan uji KMO untuk melihat apakah terdapat korelasi antar variabel yang diteliti melalui matriks korelasinya. Selanjutnya adalah menentukan banyak faktor. Penentuan jumlah faktor dapat dilakukan dengan melihat nilai eigenvalue dan total variasi dari faktor. Yang terakhir adalah analisis faktor. Analisis faktor dimulai dengan merotasikan faktor dengan varimax untuk menyeimbangkan total keragaman agar setiap faktor lebih mudah untuk diinterpretasikan. Selanjutnya akan saya jelaskan melalui coding pada Jupyter Notebook. Langkah pertama adalah import library yang akan digunakan seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Kemudian membaca dataset, lalu kita lakukan preprocessing data. Nah, pertama kita lihat kolom apa saja yang ada pada data. Di sini terdapat 23 kolom, namun kita tidak akan menggunakan seluruh kolom karena jika kita lihat kembali terdapat beberapa variabel yang sebenarnya sama, namun memiliki satuan yang berbeda seperti variabel eutropine emission yang memiliki satuan per 1000 kilokal per kilogram dan per 100 gram protein. Untuk itu kita hanya akan mengambil variabel dengan satuan per kilogram. Nah, kita bisa menghapus variabel lainnya dengan fungsi drop. Kemudian kita juga akan menghapus kolom pertama yaitu food product karena merupakan variabel respon yang tidak dibutuhkan pada faktor analisis. Setelah variabel-variabel tersebut dihapus, kini kita menyisakan 12 variabel prediktor. Nah, selanjutnya kita lihat apakah terdapat nilai nol pada data. Ternyata masih terdapat beberapa nilai nol pada data yang kita miliki, sehingga kita bisa mengganti nilai nol tersebut dengan rata-rata pada setiap kolomnya karena data yang kita miliki hanya berjumlah 43, sehingga kalau kita hapus baris dengan nilai nol, data kita akan semakin berkurang. Nah, setelah nilai nol diisi dengan rata-rata, sekarang sudah tidak terdapat nilai nol pada data yang kita miliki. Langkah selanjutnya adalah standarisasi data. Standarisasi data dilakukan untuk menyeragamkan nilai data agar variabel yang memiliki variasi besar tidak mendominasi nilai pada loading factor. Nah, dapat dilihat setelah dilakukan standarisasi, skala data menjadi seragam. Lalu uji validasi yaitu uji Bartlett dan KMO. Uji Bartlett dilakukan untuk menguji asumsi bahwa matriks korelasi bukan merupakan matriks identitas, namun terdapat error sehingga hasil chi-square dan p-value menunjukkan nilai none. Untuk itu, kita buat plot dari matriks korelasi untuk melihat apakah matriks korelasi tersebut adalah matriks identitas. Di sini dapat dilihat bahwa matriks korelasi bukan merupakan matriks identitas karena antar variabel memiliki nilai korelasi sehingga dapat kita simpulkan bahwa asumsi matriks korelasi bukan merupakan matriks identitas terpenuhi. Selanjutnya uji KMO.
Uji KMO digunakan untuk melihat kecukupan data untuk analisis faktor. Hasil uji menunjukkan nilai 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa data cukup untuk dilakukan analisis faktor. Langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah faktor. Penentuan jumlah faktor dapat dilakukan dengan melihat nilai dari eigenvalue yang menjelaskan total variasi dari faktor dan dapat dilihat juga melalui script plot. Nilai eigenvalue mengalami penurunan untuk setiap tambahan jumlah faktor karena sebagian besar variasi ada pada faktor awal. Bisa dilihat di sini bahwa faktor pertama memiliki total variasi paling besar. Kemudian untuk menentukan banyaknya faktor, kita bisa melihat script plot dari eigenvalue. Karena kita ingin mengulangi dimensi data dengan tetap mempertahankan variasi data, kita coba untuk mengambil 5 faktor. Langkah terakhir adalah analisis faktor. Pertama, rotasikan nilai loading dengan metode Varimax agar total variasi berimbang dan untuk memudahkan interpretasi dari faktor. Kemudian dapat dilihat ketika kita mengambil 5 faktor, proporsi kumulatif dari kelima faktor tersebut mencapai 77,6%, sehingga keputusan untuk mengambil 5 faktor sudah cukup baik untuk mempertahankan total variasi dari data. Yang terakhir, didapatkan nilai loading dari setiap variabel untuk setiap faktor. Selanjutnya akan dilakukan interpretasi hasil dari dominasi tiap variabel pada faktor tersebut. Berikut interpretasi hasil dari nilai loading tiap variabel. Angka yang di-highlight menunjukkan dominasi tiap variabel pada faktor. Dapat dilihat faktor pertama memiliki dominasi variabel yang paling banyak di antara faktor lain. Hal tersebut karena seperti kita ketahui sebelumnya, faktor pertama memiliki total variasi paling tinggi di antara faktor lainnya. Lebih detailnya adalah sebagai berikut. Faktor 1 didominasi oleh variabel total emission sebesar 96%, farm sebesar 88%, land use change sebesar 78%, greenhouse gas emission sebesar 71%, eutrophying emission sebanyak 70%, processing sebanyak 56%, dan animal feed sebanyak 41%. Sehingga faktor 1 dapat diinterpretasikan sebagai emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertanian dan penggunaan lahan. Faktor 2 didominasi oleh variabel freshwater withdrawal sebesar 97% dan scarcity weighted water sebesar 86%, sehingga faktor 2 dapat diinterpretasikan sebagai pengaruh pengambilan air dan kelangkaan air terhadap lingkungan. Faktor 3 didominasi oleh variabel retail sebesar 96%, sehingga faktor 3 dapat diinterpretasikan sebagai aktivitas retail atau perdagangan. Faktor 4 didominasi oleh variabel packing sebesar 95%, sehingga faktor 4 dapat diinterpretasikan sebagai pengemasan atau pembungkusan produk. Faktor 5 didominasi oleh variabel transport sebesar 66%, sehingga faktor 5 dapat diinterpretasikan sebagai faktor yang berkaitan dengan transportasi. Kesimpulannya adalah, dengan menggunakan metode faktor analisis, kita dapat mengenali atau mengidentifikasi faktor yang menjelaskan korelasi antar serta variabel pengaruh produksi makanan pada perubahan iklim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.